Dia, sang penabrak Daisy, merupakan Bian. Pria gagah bertubuh tegap dan memiliki paras wajah cukup mirip Attan itu keluar dari mobilnya. Raut terkejut bercampur bingung menguasai wajah Bian. Namun ketika ia melihat wajah Daisy, ia langsung memelotot, dan memang agak kenal Daisy. Gadis ini. Dia yang di wallpaper HP Attan, dan Attan bilang, dia Daisy pacarnya. Pikir Bian. Teriak Attan terseok-seok membawa tubuhnya yang terluka setelah menggelinding dari anak tangga. Satpam yang awalnya bertugas di pos satpam pintu masuk kantor Attan, juga sudah langsung menghampiri Daisy. Satpam tersebut memanggil-manggil nama Daisy juga. Namun ketimbang suara sang satpam, suara Attan jauh lebih membuat seorang Bian emosi. Bian yang awalnya sudah jongkok dan akan merengkuh tubuh Daisy, langsung balik badan. Ia menghalangi Attan dan menyikapi keponakannya itu dengan dingin bahkan bengis. Kedua tangannya yang jauh lebih berotot ketimbang Attan, sengaja mendorong Attan dengan keji. Terkejut, Attan yang sampai terlempar dan berakhir terduduk, menatap Bian dengan tatapan tak percaya. Dari kejauhan, Syukur yang baru datang menunggangi motor gede, melihat kejadian tersebut. Namun, Syukur yang ada di seberang jalan tak jadi menghampiri Bian. Lirihnya bergetar sekaligus deg-degan. Jantung Syukur berdentam sangat kencang sekaligus keras. Baginya, melihat Bian teramat horor bahkan menakutkan. Bian! Teriakan seorang wanita dan tak lain Elra, malah membuat Syukur makin gelisah. Syukur buru-buru menunduk kemudian mengemudikan motornya putar balik pergi dari sana. Ia tak ubahnya maling yang nyaris tertangkap basah dan memang harus buru-buru melarikan diri. Elra yang awalnya sudah di depan pos satpam, langsung terusik oleh ulah Syukur. Namun, lagi-lagi Elra tak sampai melihat wajah Syukur. Karenanya, setelah sempat terusik oleh kepergian Syukur, dan di jalan pun sedang ada yang melintas, Elra segera menyusul kebersamaan Attan dan Bian yang sedang ada di sebelah Daisy di trotoar seberang. Tatapan penuh emosi sekaligus bengis dari seorang Bian, menatap Attan maupun Elra yang baru datang, silih berganti. Di tengah dadanya yang bergemuruh dan napas pun ngos-ngosan meski ia tidak baru berlari, Bian berkata, "Kamu ambil gadis yang aku cintai, aku ambil Daisy." Tercengang, Attan menatap tak percaya Bian. Ia menggeleng tegas sekaligus berat di tengah tatapannya yang menjadi dipenuhi emosi. Ia berangsur berdiri sambil terus menatap sang keponakan. "Mulai sekarang, Daisy milikku. Agar kamu tahu, apa yang aku rasakan." Tegas Bian yang sekali lagi, mendorong dada Attan menggunakan kedua tangannya sekuat tenaga. Attan kembali sempoyongan dan berakhir jatuh ke aspal. Elra mengutuk ulah Bian dan sebisa mungkin melindungi Attan agar tidak terlindas maupun tertabrak kendaraan yang melintas. Karena kebetulan, suasana jalan sedang ramai mengingat kali ini sedang malam minggu yang identik dengan orang-orang bepergian. "Kamu kesurupan apa bagaimana? Tega kamu!" Marah Elra penuh emosi kepada Bian. Sambil menahan tangis karena matanya saja sudah basah, Bian yang menatap kecewa Elra berkata, "Kalian sama saja. Munafik. Jangan menyentuhnya apalagi membawanya." Teriak Attan. "Bian. Daisy milikku. Kami akan menikah." Attan hanya bisa berteriak karena kedua kakinya yang terkilir ketika ia menggelinding maupun terjatuh, tidak bisa digerakkan. Bian yang membopong Daisy, tetap membawanya pergi menggunakan mobil sport merahnya. Bian membaringkan Daisy yang pelipis kanannya berdarah, di tempat duduk penumpang sebelah setir.
Tangan kanan Bian berlumur darah setelah meraih punggung kepala Daisy. Kenyataan tersebut membuatnya kalut hingga ia buru-buru memutari mobil bagian depan dan segera mengemudikan mobil. Sementara Elra, ia berusaha bertahan di sisi Ethan, tapi Ethan dengan cepat menepis tangan kanan Elra dari bahunya. Elra yang berusaha merangkul Ethan dan menuntunnya bangun, terus mendapatkan penolakan. Ini memang di luar rencana. Ternyata Daisy dan Ethan punya hubungan. Namun, ini tanpa diminta, Bian juga langsung berusaha berpaling ke Daisy. Batin Elra merasa serba salah. Harusnya Elra merasa lega karena akhirnya Bian sungguh berpaling darinya. Namun, jika kenyataannya Ethan malah memiliki hubungan dengan Daisy, tentu ceritanya juga jadi berbeda. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mensyukuri karena akhirnya Bian sungguh berpaling? Namun, bagaimana dengan Ethan dan Daisy? Pikir Elra lagi. Meski di tempat berbeda, baik Ethan maupun Bian sama-sama menangis. Bedanya, ketika Bian menangisi kebersamaan Elra dengan Ethan, bahkan Elra tetap membela Ethan dan tak segan membentak Bian. Alasan Ethan menangis justru kesedihan, kehancuran, dan juga kecelakaan yang Daisy alami. Suara hati dan juga isi pikiran Daisy ketika acara makan malam dengan karyawan digelar. Terlebih yang diperkenalkan sebagai calon istri Ethan justru Elra, bukan Daisy. Semua suara itu terus terngiang di ingatan seorang Ethan yang menyesalkan kenapa kesalahpahaman fatal itu sampai terjadi. Ethan berangsur mengeluarkan ponselnya dari saku dalam jas sebelah kirinya. Ia menghubungi nomor ponsel Syukur. Hah? Syukur? Ethan menghubungi kontak bernama Syukur. Itu Syukur. Syukur Muhammad Syukur, maksudnya? Batin Elra benar-benar tak percaya. Angkat, Kur. Aku beneran butuh bantuan kamu. Rengek Ethan merasa frustrasi lantaran untuk pertama kalinya, Syukur tidak langsung cepat tanggap kepadanya. Hanya karena salah paham dan minimnya komunikasi, kebahagiaan yang sudah ada benar-benar hancur. Suasana terbilang temaram ketika Daisy membuka mata. Kepalanya terasa sangat pusing, selain Daisy yang mendadak mendengar suara derit sangat bising di benaknya. Bayang-bayang hitam putih mendadak terputar di ingatan Daisy. Di ingatannya, Daisy baru saja terbangun. Selain ada di tempat asing, di amben hanya beralas tikar ayaman lusuh, Daisy juga mendapati dirinya sudah memakai kebaya pengantin warna merah. Sementara di atasnya, ada kakek-kakek yang tengah melepas tuntas celananya. Kakek yang melangkah saja terseok-seok khas orang pincang itu menatapnya penuh minat. Daisy langsung ketakutan apalagi ketika si kakek yang sudah tidak memakai celana, dengan sengaja hendak menyetubuhinya. Daisy memberontak histeris dan berhasil menendang si kakek-kakek. Singkat cerita Daisy keluar dari ruangan mirip gubuk dan pembatasnya hanya berupa tirai merah. Adanya Dimas dan orang tuanya sempat membuat Daisy mengharap pertolongan kepada ketiganya. Namun siapa sangka, ketiganya justru membawa Daisy masuk ke ruang bertirai merah secara paksa. Tolong! Saat itu, Daisy terus memberontak. Daisy tak segan menarik keris dari meja penuh sesajen kemudian menusukkannya asal ke dada si kakek yang akan menyetubuhinya. Kejadian selanjutnya, Daisy melarikan diri berbekal keris penuh darah yang membuat Dimas dan orang tuanya berusaha menyekapnya secara brutal lagi. Iya, Daisy ingat semua. Semua kejadian di masa lalunya yang sempat hilang. Alasannya dan Dimas sama-sama kecelakaan di jalan. Namun saat itu, orang tua Dimas sengaja menelantarkan Daisy. Hingga Syukur menyelamatkan Daisy, dan Daisy maupun Dimas sekeluarga kembali bertemu. Karena kebetulan,
mereka dirawat di rumah sakit yang sama. Baca asteris ngaaan. Ini aku dikibuli mentah-mentah. Aku bahkan sampai akan menikah dengan Dimas. Padahal saat itu sepertinya aku mau dijadikan tumbal pesugihan sama mereka. Batin Daisy yang terusik oleh suara langkah pelan sekaligus berat dari sebelah. Daisy menyadari, dirinya ada di sebuah ruang rawat berfasilitas elit. Di ruang rawat luas itu, ia mendapati bayang-bayang bertubuh tegap memakai kemeja rompi, dan bagian lengan panjangnya lipat asal hingga siku. Daisy yakin itu seorang laki-laki, tapi harusnya bukan Dimas maupun Athan. Athan. Bos Athan. Dia akan menikah dengan Elra. Enggak apa-apa ya Allah. Aku ikhlas. Apalagi aku hanya anak sopir dan pembantu. Aku beneran sadar diri. Semuanya murni aku yang salah. Asal adik dan ibuku tidak diusik saja. Masalahnya, pria di balik tirai itu. Siapa? Pikir Daisy berusaha duduk bahkan kalau bisa melarikan diri. Masalahnya, selain kepalanya sangat pusing berat, kedua kakinya juga sangat ngilu untuk sekadar digerakkan. Sudah pagi. Sarapan jatah dari rumah sakit juga sudah Daisy makan meski tak sampai habis. Termasuk juga dengan jatah obat yang harus Daisy minum, semuanya sudah Daisy minum. Hanya saja, adanya sosok Bian di sana dan mirip patung pendendam, membuat Daisy tidak nyaman. Iya, Daisy hanya merasa tidak nyaman. Tidak yang sampai takut apalagi ketakutan. Karena andai Bian memperlakukannya dengan galak apalagi kejam, Daisy tak segan untuk membantingnya. Bian mengaku sebagai anak dari kembarannya Ibu Hasna. Yang dengan kata lain, Bian masih saudaranya Athan. Pantas keduanya memiliki garis wajah sama. Iya, ketimbang dengan Ren, Bian jauh lebih mirip Athan. Yang membedakan keduanya hanya bentuk tubuh. Karena Bian memiliki tubuh berotot dan sangat kekar, tegap layaknya syukur. Boleh dibilang, dari ketiga pria muda itu dan bagi Daisy seumuran, tubuh Athan memang yang paling kurus. Selain masih saudara Athan, Bian juga mengaku bahwa dirinya yang tak sengaja menabrak Daisy. Akan tetapi, alih-alih bersedih apalagi marah, Daisy malah berterima kasih kepada Bian. Gadis ini agak lain. Bukannya marah apalagi mencari keributan kepadaku setelah aku menabraknya, dia justru berterima kasih. Batin Bian masih mengawasi Daisy dengan saksama. Gayanya masih bengis, seolah ia akan menerkam Daisy kapanpun ia mau. Namun, Daisy sama sekali tidak menunjukkan bahwa gadis itu takut kepadanya. Kenapa kamu malah berterima kasih? Aku sudah menabrakmu. Bahkan kakimu mengalami trauma. Butuh waktu tidak sebentar agar kakimu bisa kembali bergerak dengan normal. Ucap Bian. Itu. Lirih Daisy yang berangsur menoleh sekaligus menatap Bian. Namun, Daisy tidak mau menatap wajah Bian lama-lama. Wajah Bian terlalu mirip Athan, sedangkan Daisy memutuskan untuk move on dari Athan. Alasan Daisy berterima kasih kepada Bian, murni karena dengan ditabraknya dirinya oleh Bian, Daisy tidak harus bertemu Athan ketika dirinya sedang sangat menyedihkan, dan itu karena hubungan Athan dan Elra. Terlebih kemarin malam, Athan sampai mengejarnya. Braak. Seseorang bahkan lebih, mendobrak pintu ruang VIP Daisy dirawat. Apa? Latah Daisy masih berusaha mengontrol diri. Lain dengan Daisy, Bian justru langsung balik badan penuh emosi. Ternyata Athan yang datang. Selain duduk di kursi roda, Athan juga sampai membawa tongkat dua bantu jalan. Daisy curiga, tadi Athan memakai dua tongkat bantu jalan untuk mendobrak pintunya. Baik Bian maupun Athan, sama-sama emosi.
Daisy yang melihatnya jadi kesal sendiri. Enggak usah tanggung-tanggung deh. Jangan hanya lihat-lihat melotot gitu. Sudah saling tikam saja sekalian. Pencet bel, pinjam pisau dapur ke juru masak biar kalian puas. Omel Daisy geregetan sendiri lantaran Attan dan Bian yang jelas-jelas masih saudara, tapi masih saja bermusuhan. Begitu kan, yang kalian mau? Kalian memilih saling melukai bahkan saling bunuh ketimbang membicarakannya baik-baik. Kalian lebih memilih orang tua kalian menangis darah karena keributan yang kalian buat. Lanjut Daisy kali ini berteriak. Namun, dengan kompak Bian dan Attan balas berteriak sambil menatap Daisy. Dia duluan yang mulai. Meski sempat terkejut karena mereka teriak-teriak mengucapkan kalimat yang sama, Attan dan Bian yang kembali bertatapan tajam berkata, "Munafik." Daisy makin pusing karena kelakuan cowok-cowok keren di hadapannya. Keduanya sama-sama emosional. Keduanya sama-sama keras kepala. Sergah Attan dengan nada bicara putus asa. Ia mengarahkan kursi roda elektrik miliknya ke Daisy, tapi dengan cepat, Bian menendangnya. Bian tidak mengizinkan Attan dekat-dekat Daisy, hingga lagi-lagi, kedua saudara itu kembali bersih tegang. Cukup. Jika kalian terus bertengkar dan menjadikan kekerasan sebagai solusi, silakan pergi. Bereskan urusan kalian di luar. Namun jika kalian ingin membicarakannya secara baik-baik, ayo. Aku siap menjadi penengah. Tegas Daisy dengan suara lantang. Karena Bian dan Attan nyaris kembali saling sikut, Daisy sengaja berteriak. Jangan mentang-mentang aku anak sopir dan ibuku seorang pembantu. Jangan mentang-mentang aku orang miskin, kalian tidak mau mendengarkanku. Dalam hidupku tidak boleh ada yang lebih galak, apalagi hobi mengaturku, apapun alasannya. Apalagi jika aku jelas tidak salah. Lantang Daisy lagi makin garang. Sayang. Semuanya hanya salah paham. Sergah Attan melunak. Setelah menatap Daisy layaknya pengemis yang memohon belas kasih, Attan berangsur menatap Bian. Ia minta maaf dan melakukannya tulus. Semuanya hanya salah paham. Tolong beri aku kesempatan untuk meluruskan ini. Aku dan Elra beneran nggak ada hubungan khusus, sumpah. Tunangan dan perjodohan itu, di luar rencana bahkan pikiranku. Jelas Attan yang sampai menjadikan perhiasan untuk Daisy sebagai bukti. Maksudnya, semua ini hanya karena salah paham. Pikir Daisy mendadak melakukan cocok logi. Entah kenapa, semenjak mendapatkan kembali ingatannya yang sempat hilang, Daisy jadi agak cerdas. Iya, benar. Otakku jadi agak encer, pikir Daisy lagi membenarkan anggapannya sendiri. Aduh jangan berisik dulu, biar aku bisa mikir, batin Attan yang masih bisa mendengar suara hati maupun pikiran Daisy. Sepertinya Elra tetap belum siap menerima kamu, ucap Attan berat. Daisy yang menyimak, dan tahu bahwa Bian sudah mencintai Elra sejak kecil, jadi iba kepada Bian. Aku sudah mengurus semuanya. Tidak ada perjodohan antara aku dan Elra. Karena andai mama sampai ngotot, dia beneran enggak punya aku sebagai anaknya lagi. Tegas Attan. Daisy yang mendengarnya langsung tercengang. Demi aku, pikirnya. Benarkah demi dirinya, Attan rela tidak dianggap anak oleh Ibu Hasna? Sambil menatap kesal Daisy, Attan yang lagi-lagi tahu pikiran Daisy berkata, ya iya. Memangnya siapa lagi? Detik itu juga Daisy langsung kicep. Hanya saja, ia sudah tak lagi sebaper sebelumnya. Karena setelah merenung semalaman, demi mempertahankan harga diri karena takdirnya orang miskin selalu diinjak-injak, Daisy sudah langsung berusaha move on. Lalu, bagaimana dengan aku? Ucap Bian benar-benar lemas.
Ia berangsur duduk di sofa tunggal tak jauh dari ranjang rawat Daisy dan memang masih berhadapan dengan Athan. Air mata Bian jatuh membasahi pipi. Pasti sakit banget ya. Cinta dari kecil. Bukan lagi cinta monyet sih namanya. Cinta anaknya monyet, Batin Daisy, lagi-lagi berisik sendiri di dalam hatinya. Cari yang lain saja. Biar Elra enggak ketakutan terus sibuk menghindari kamu, ucap Athan berusaha memberi solusi. Wajib harus ada wujud pasangan gitu, ya? Lirih Daisy yang langsung ditatap oleh Athan maupun Bian. Ayo sama kamu saja, ucap Bian dengan entengnya. Tongkat bantu jalan di tangan kanan Athan nyaris melayang menghantam Bian andai Daisy tidak berteriak. Bian yang malang, batin Daisy melepas kepergian Bian. Namun, pemuda gagah itu tak jadi pergi dan memilih membanting tubuhnya di sofa lipat yang ada di ruang sebelah. Biannya cinta banget. Tapi Elra enggak mau. Andai aku punya saudara perempuan yang good looking sama good reckoning, sudah aku comblangin dia sama Bian. Batin Daisy berusaha menenangkan pikiran. Perdebatan antara dirinya dengan Athan maupun Bian membuat kepalanya kembali pusing. Paling Athan bermaksud memastikan keadaan Daisy yang kepalanya sampai diperban. Maaf bos. Aku mau istirahat. Kepalaku pusing lagi, ucap Daisy langsung merebahkan tubuhnya. Seperti biasa, meski kali ini Athan melakukan segala sesuatunya dengan terbatas, ia tetap membantu Daisy. Kedua tangannya membingkai wajah Daisy yang kemudian ia absen menggunakan bibirnya. Jujur aku bingung, ini mau bagaimana? Batin Daisy. Athan yang bisa mendengarnya berkata, enggak ada yang berubah. Bian yang sedang berusaha menenangkan diri malah jengkel mendengar obrolan lirih antara Daisy dan Athan. Bisa-bisanya mereka pacaran ketika aku sedang pusing begini. Lirihnya. Namun, ia juga mengakui bahwa Daisy lain dari wanita kebanyakan. Namun andai Elra juga mencintaiku, pasti dia akan berucap lantang memisahkanku dan Athan, agar kami tidak bertengkar, seperti yang Daisy lakukan. Masalahnya memang hanya itu, Elra tidak mencintaiku. Pikir Bian yang kemudian mengembuskan napas panjang melalui mulut. Ia memejamkan kedua matanya dan bermaksud istirahat. Apalagi dari kemarin, sejak dirinya tahu Elra akan tunangan dengan Athan, saraf-saraf dalam kehidupannya apalagi di otaknya, jadi selalu tegang. Andai ada satu saja sarafnya yang putus, akibatnya pasti fatal.